Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Nur Malasari, Prodi PAI 3B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dede Darisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, di sini insya Allah saya akan mencoba menyelesaikan tugas UTS, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan, di mana kita sekarang hidup di era globalisasi, ya, dan khususnya bagi dunia pendidikan Islam, ya, dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, di antaranya kemajuan iptek, demokratisasi, dan juga dekadensi moral. Kemajuan iptek di sini kenapa kok bisa disebut tantangan? Karena selain menyediakan berbagai macam kemudahan bagi kita, ya, yaitu mengakses informasi-informasi, mendapatkan berita baik itu dalam maupun luar negeri, ya. Selain itu, media-media massa juga memiliki banyak dampak negatif ketika orang yang mengakses informasi tidak menyaring dulu apa yang seharusnya dikonsumsi oleh diri kita. Di antaranya banyak media yang menyediakan konten pornografi, banyak kekerasan yang ditampilkan di media. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya di zaman ini semua media bisa masuk di internet, ya. Semua informasi bisa masuk di internet, dan tanpa pengawasan yang khusus dan juga tanpa penyaringan yang benar, tidak menutup kemungkinan kita bisa terdampak, ya. Kita bisa terdampak buruknya informasi yang diberikan. Kemudian selain iptek, yaitu mengenai dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Dekadensi moral merupakan kemerosotan akhlak, kemerosotan moral, ya. Banyak sekarang yang bisa kita lihat di halayak ramai, diantaranya kekerasan, ya, pemerkosaan semakin tinggi, pencopetan, kemudian perampokan, dan berbagai macam kejahatan yang lain. Padahal sudah jelas bahwasanya perbuatan-perbuatan itu bukan perbuatan yang terpuji, ya. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan besar tadi dampak dari iptek tadi, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena sekarang banyak media-media yang dengan terang-terangan menyediakan konten-konten yang berbau pornografi sehingga memicu kejahatan seksual ini meningkat, ya. Kemudian kenapa kok kejahatan seperti pencurian, perampokan bisa meningkat? Kita sekarang mungkin dihadapkan dengan yang namanya virus, ya, virus yang sedang merembak di masyarakat, bukan hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Karena adanya pandemi ini pula memicu orang untuk melakukan kejahatan, ya, karena terpepet oleh ekonomi ataupun lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari solusi, mencari penanggulangan yang tepat bagaimana supaya kita sebagai calon pendidik bisa menetralisir apa dari dampak iptek maupun dekadensi moral. Yang pertama mungkin yang harus kita lakukan atau yang bisa dilakukan yaitu memberikan bimbingan kepada anak-anak apa saja yang harus mereka konsumsi dari internet. Jangan sampai anak-anak dibebaskan mengakses informasi apa saja di dalam handphonenya, ya. Karena ketika anak dibebaskan, otomatis mereka akan mengakses apa saja yang lewat mungkin di sosial media mereka, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerumus, ya, seperti itu. Kemudian selain itu, untuk lembaga pendidikan seharusnya memberikan penyuluhan kepada orang tua siswa supaya orang tua mampu mengamati atau mampu mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlalu diberikan kebebasan dalam mengakses informasi-informasi. Dan
Selain itu, pihak sekolah ataupun pihak pendidikan harusnya menyediakan semacam grup ataupun ruang baca yang mana siswa dapat mengutarakan. Selain itu, media pendidikan seperti halnya madrasah juga harus mampu merangkul masyarakat dan juga anak didik, peserta didiknya, supaya mereka tidak menghilangkan budaya membaca, ya. Dan untuk melestarikan budaya membaca tersebut, pihak sekolah yang berkaitan itu harus menyediakan setidaknya perpustakaan ataupun ruang baca khusus bagi siswa yang di dalamnya itu terdapat buku-buku yang memotivasi, kemudian memberikan pengaruh baik, pengaruh positif bagi si pembaca tersebut. Ya, seperti. Selain itu juga kita bisa menyediakan atau mengadakan acara-acara yang mampu menarik minat siswa ataupun minat remaja-remaja sekarang supaya bisa berpartisipasi. Dan di dalam acara tersebut kita juga mampu memberikan pemahaman-pemahaman norma-norma agama dan juga norma-norma sosial yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk banyak kurangnya ya. Mohon maaf karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.